Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Botanic Garden. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang ini teman-teman ya, grade fertilizer atau kandungan dari pupuk ini teman-teman ya. Misalkan di dalam pupuk NPK Mutiara yang seperti saya pegang ini, itu memiliki kandungan 16% nitrogen, 16% fosfor dan juga 16% kalium. Nah, yang dimana ketika kita total jumlahnya semuanya, itu kandungan unsur haranya hanya terdapat 48% saja teman-teman ya. Sedangkan 52% lainnya itu bahan apa? Nah, jadi bagi teman-teman yang bingung dan bertanya-tanya, 52% bahan lainnya itu adalah bahan apa saja? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa di antara 52% bahan lainnya itu terdiri dari yang pertama yaitu adalah pengisi atau filler. Yang dimana ini sangat penting sekali teman-teman ya untuk membuat unsur hara seperti misalkan nitrogen dan juga fosfor tadi dan juga kalium yang terkandung dalam pupuk ini supaya itu bisa menjadi bentuk padat teman-teman ya. Nah, bahan pengisi atau filler ini itu bahannya apa saja? Nah, yang pertama itu adalah terdapat batu kapur halus, kemudian yang kedua itu adalah dolomit, kemudian yang ketiga itu adalah pasir silika, dan kemudian yang keempat itu tanah liat, dan juga terdapat bahan-bahan lainnya yang dapat membuat unsur hara itu menjadi padat dan bisa diaplikasikan seperti pupuk yang saya pegang sekarang ini teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu adalah bahan lainnya adalah kadar air. Nah, di mana di dalam pupuk ini juga terkandung yang namanya kadar air. Kenapa demikian? Karena supaya membuat bahan-bahan filler atau pengisi tadi itu tidak kering teman-teman ya, atau tidak mudah pecah nantinya, tidak mudah rapuh, sehingga bentuknya itu dapat bertahan seperti misalkan butiran-butirannya seperti biasa kita lihat teman-teman ya di dalam pupuk ini. Kemudian bahan lainnya itu adalah seperti misalkan zat tambahan atau zat penambah. Misalkan di dalam pupuk ini itu sudah terkandung kandungan nitrogen, fosfor dan juga kalium. Itu juga kadang-kadang ada pupuk seperti misalkan NPK Mutiara Grower yang sudah sering saya bahas di video ini. Itu juga terdapat tambahan lainnya, yaitu adalah trace elemen misalkan zinc, mangan, boron dan juga lain sebagainya teman-teman ya. Itu juga bisa tergabung di dalam pupuk ini. Kemudian untuk bahan lainnya yaitu adalah bahan pelarut dan juga pengikat yang berfungsi sebagai pembentuk atau mengikat unsur hara seperti nitrogen dan juga fosfor kalium ini supaya kita bisa bentuk menjadi butir-butiran padat seperti ini teman-teman ya, dengan mencampurkannya dengan beberapa bahan lainnya yang tadi seperti misalkan bahan pengisi, kemudian kadar air dan juga zat penambah itu juga dicampurkan di sini teman-teman ya, dan dicampurkan dengan menggunakan pelarut dan juga pengikat teman-teman ya. Oke, jadi sekian dulu pembahasan dari saya. Memang pembahasan dari saya ini memang singkat teman-teman ya, dan jika seandainya terdapat pembahasan saja yang terlewatkan dan mungkin teman-teman masih bertanya hal-hal yang belum sempat saya jelaskan di sini, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jelaskan satu persatu. Nah, kemudian seandainya teman-teman memiliki masalah tentang tanaman teman-teman di rumah, misalkan tanaman pertanian ataupun tanaman hias, itu juga bisa teman-teman ya. Nanti teman-teman tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan bantu carikan solusi atas permasalahan dari tanaman teman-teman yang teman-teman alami. Oke, jadi sekian dulu pembahasan dari saya. Dan jika sebenarnya terdapat kata-kata saya yang kurang berkenan pada video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.